Halo guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita manhwa Catatan Kembali Jalur Iblis part 3. Cerita berlanjut. Sambil berjalan, pengurus Khan mengutarakan pendapatnya. Sebelum membuat pakaian itu, dia sempat menyelidiki tentang latar belakang Jumun. Jumun adalah orang yang bertekad kuat, tapi seni bela dirinya tidak mencapai ketinggian sampai bisa diangkat sebagai master. Namun latar belakangnya cukup unik. Ayah Jumun adalah seniman yang mandiri, tapi dia tidak menerima reputasi yang tinggi. Namun berbeda dengan ibunya, dia satu dari 8 keluarga dari Great Mountain, Klan Seok dari Guizhou. Jika mendapatkan Jumun, hubungan kita dengan Klan Seok dari Guizhou akan semakin dekat. Dan kita memiliki kekuatan dari Klan Seok, itu akan menjadi bantuan besar dalam bisnismu. Tapi kalau aku menginginkan mereka memberikan bantuan, aku harus membuktikan kelayakanku, ujar Miowon sambil memimpin jalan. Terlihat di situ sudah ada pembantu yang sudah menunggu kedatangannya. Sapanya mereka. Pembantu itu menyerahkan bingkisan kepada tuan muda ketujuh. Kalau begitu, mari kita pergi untuk mendapatkan token persetujuan pertama, tutur Miowon. Sedangkan pengurus Khan dibuat bertanya-tanya dalam pikirannya tentang isi dalam bingkisan ini. Setelah menerima bingkisan, mereka pergi menuju markas Black Tortoise. Di perjalanan, pengurus Khan sudah terlanjur penasaran. Lantas dia bertanya, "Ini apa tuan muda?" "Kalau kau akan mengetahui nanti," balas Miowon. Dilihat dari sebuah kotak transparan, kemungkinan besar itu buku seni bela diri. Tak lama, kini Miowon beserta bawahannya sampai di markas pasukan Black Tortoise. Diperlihatkan ada 2 penjaga di pintu masuk. Tanpa diduga Miowon, pengurus Khan berbicara dengan kencang, sehingga Miowon menutup telinganya. "Tuan muda ketujuh dari kediaman barat ingin mengunjungi pasukan Black Tortoise," begitu ucapnya. 2 penjaga langsung memberi hormat. Salah satu dari mereka bergegas pergi ke dalam, memberitahukan atasannya. Di situ sudah ada wakil pemimpin yang sedang bersantai. Dia menerima informasi dari penjaga yang tergopoh-gopoh. Namun, wakil pemimpin mengira akan terjadi sesuatu. Tak ingin terlibat dalam masalah, dia justru menyuruhnya memanggil kapten pemimpin pertama, bernama Guon Tai, agar menemui tuan muda ketujuh. Di lain sisi, tuan muda dan orang-orangnya menampakkan wajah arogannya. Singkatnya, Guon Tai keluar, menyambut kedatangan tuan muda ketujuh, dan dia menanyakan tujuan Miowon berkunjung ke tempat pasukan Black Tortoise. Kedatangannya untuk memberikan imbalan kepada anggota pasukan Black Tortoise yang membantunya baru-baru ini. Mendengar penjelasan, Guon Tai menghela nafas. Dia merasa lega. Dugaannya salah besar. Rupanya itu bukan dendam atau untuk membuat masalah. Dalam benaknya, ia bisa mengurus sesuatu seperti ini kapanpun. Tapi ia tetap tidak bisa tenang. Soalnya banyak orang kultus Heavenly Demon yang bertindak terbalik dari yang dikatakan. Akan tetapi tuan muda ketujuh tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan sesuatu seperti itu, dibandingkan dengan wakil pemimpin yang hanya duduk santai, menyerahkan semua masalah kepadanya. Di situ, Guon Tai berkata, "Siapa anggota pasukan Black Tortoise yang kau maksud?" "Yaps," Miowon langsung terus terang, "yaitu Jumun, kapten tim ke-17. Dan juga menerangkan bentuk bantuan seperti apa diberikan Jumun." Setelah menyampaikan penjelasan, Miowon menitipkan ini kepada Guon Tai agar dia saja menyerahkan kepada Jumun. Singkat cerita, waktu telah berlalu. Kini Guon Tai sudah berada di tempat kerjanya bersama Ilhon, sang wakil pemimpin. Di sini Ilhon sangat penasaran dengan yang ada di dalam bingkisan. Dia membujuk Guon Tai agar dibuka saja, tanpa harus menunggu persetujuan Jumun. Sudah di kepala tanggung, Ilhon membuka kotak tersebut. Bak disambar petir Ilhon, hingga dia terdiam sejenak. Ini benar-benar masalah besar. Oke,
Sin berganti ke Miawan. Di perjalanan, pengurus Kang masih kepikiran isi dalam kotak. Dari bayangan pengurus Kang, barang yang disiapkan tuan muda adalah batang perak. Untuk memastikan kembali, lantas dia bertanya. Namun, jawaban Miawan bikin menohok bagi pengurus Kang. Bukan batangan perak, melainkan seni converging cloud heart. Sontak pengurus Kang berteriak sejadi-jadinya. Nyaring suaranya. Bahkan Miawan menutup telinganya karena terasa sakit gendang telinganya yang memantik kemarahan pengurus Kang. Buku seni bela diri itu paling berharga di antara semua buku yang disimpan di perpustakaan. Terlebih lagi memberikannya secara cuma-cuma. Pengurus Kang mengusulkan, belum terlambat untuk mengambil kembali. Dirasa sudah cukup tenang, Miawan mengangkat tangannya. Menandakan untuk tak usah khawatir, agar membiarkan saja. Justru Miawan menyuruhnya, mari pulang untuk membuat salinan ulang. Hah? Membuat ulang? Tidak ada bosan-bosannya, Miawan membuat pengurus Kang terkejut berulang kali. Pengurus Kang masih kebingungan mencerna perkataannya. Sedangkan Miawan tersenyum tipis. Ia sudah mengingat semua seni converging cloud heart dari awal sampai akhir. Jadi, Miawan tinggal menuliskan semua yang diingat dan menjadikan buku seni converging cloud heart yang lain. Namun, pengurus Kang memastikannya. Apakah benar-benar bisa menulis ulang? Tentu saja Miawan mengingatnya. Mana mungkin Miawan melupakan sesuatu yang dia ingat sambil dipecutin. Buku converging cloud heart adalah seni mengharmonisasikan yang tidak salah satu sama lain. Itu terbagi menjadi pemberian, penyatuan, dan perhubungan yang menyatu. Sontak pengurus Kang kaget, sehingga dia langsung menutup mulutnya. Keterkejutannya bisa diredam dalam gerutunya. Menghafal teknik inner key heart yang jauh lebih sulit dibandingkan teknik pernafasan biasa semudah ini. Tuan muda bukan anak yang bisa diukur dengan kemampuanku. Puji pengurus Kang. Panel pun berganti. Ke markas Black Tortoise. Gontai bersama Ilhon sedang memandangi hadiah dari tuan muda ketujuh. Mereka berpikir, apa yang dipikirkan tuan muda ketujuh memberikan hadiah seperti ini. Ilhon mendapat tipuan muslihat yang sungguh luar biasa. Tapi untuk pencegahan sementara, mari kita lakukan dengan cara ini. Oke, waktu telah berlalu dengan cepat. 1 hari sudah dilewati. Sin berada di kediaman barat. Diperlihatkan Jumun tergesa-gesa mendatangi kediaman barat dengan cara berlari. Nafasnya ngos-ngosan. Keringat bercucuran. Nampak dia sangat kelelahan. Yang sudah disambut oleh pengurus Kang. Kedatangannya kemari bukan tanpa sebab. Dia ingin menemui tuan muda ketujuh. Namun pengurus Kang tidak mengizinkan Jumun bertemu dengan Miawan. Tanpa ada alasan yang begitu penting. Lantas pengurus Kang menyuruhnya kembali saja, karena tidak ada yang perlu dibacakan lagi. Pengurus Kang langsung masuk ke dalam. Tanpa diduga, Jumun sampai bersujud di hadapannya. Hal itu membuat langkah pengurus Kang berhenti sejenak. Melihat ketulusan hati Jumun, hati pengurus Kang terketuk. Dia akan menyampaikan kepada tuan muda Miawan. Jadi dia meminta untuk menunggu sebentar. Kini pengurus Kang berhadapan tuan muda Miawan. Bahwa Jumun ingin menemui Miawan secara langsung. Miawan sendiri bisa menebak masuk kedatangannya. Alasan kedatangan kemari pagi-pagi begini, pasti tujuan Jumun berniat mengembalikan seni converging cloud heart. Menurut Miawan, itu hal yang bagus untuknya. Dia menyuruh pengurus Kang untuk membiarkan masuk. Kalau Miawan sudah berkata seperti itu, tentu Miawan sudah punya rencana sendiri. Kini diperlihatkan Jumun memasuki kediamannya, yang diikuti memberi hormat kepada tuan muda Miawan. Lalu Miawan menanyakan, masalah sepenting apa sampai membuatnya datang di pagi-pagi seperti ini. Tuan muda, hadiah yang Anda berikan terlalu berat untuk saya terima. Secara tidak langsung Jumun memprotes perbuatannya. Sembari Jumun mengeluarkan buku seni, Miawan membalikkan ucapannya. Selain dirimu, siapa yang melihat seni converging cloud heart? Tanpa dia ingat kembali, Jumun menjawab. Tidak ada seorang pun yang tahu selain dirinya.
Miowon menepis. Kau terlalu dangkal, Jumun. Miowon tidak serta-merta mempercayai ucapannya. Miowon menjelaskan tindakannya. Karena kau cepat-cepat ke sini ketika menerima hadiah. Bukankah seseorang beranggapan kau sangat dekat denganku? Pasukan Black Tortoise memiliki hubungan yang dekat dengan kakak keempat. Kalau ada rumor tentang kau dan aku memiliki hubungan, kakak keempat tidak akan tinggal diam. Di situ, Jumun menyesali perbuatannya. Tidak memikirkan sampai ke sana. Miowon bertanya kembali untuk memastikan seseorang tiada yang melihat. Diingat-ingat lagi oleh Jumun. Waktu itu, Kapten Goentek memberikan ini sembari mengatakan agar tidak menerima seni Coffee Cloud Heart. Cuman dengan cara itu semuanya akan aman. Namun, Jumun tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Miowon. Akan tetapi, Miowon menyarankan menerima seni Coffee Cloud Heart adalah pilihan yang terbaik dan memberitahukan ajaran kultur Divine. Keadaan tertinggi yang ingin digapai kultus yaitu kekuatan. Jika Jumun terlalu rendah hati, dia akan berakhir menjadi seperti bangsawan munafik. Hasad, keinginan, dan kepuasan tanpa batas atas kekuatan. Itulah alasan terbesar kultur Divine Heavenly Demon dan Aliansi Murin bermusuhan. Aliansi Murin menginginkan kekuatan untuk melindungi keadilan, sedangkan kultur Divine menginginkan kekuatan mutlak. Jika mempelajari seni Coffee Cloud Heart akan memperkuat Ki. Tentu, jika Jumun masih menolak dengan rasa rendah hati seperti itu, ini tidak mengikuti ajaran kultur Divine. Seketika menerima nasihat dari Miowon, Jumun bersujud, mengakui kesalahan karena sudah salah mengira. Maka dari itu, Miowon menyuruh Jumun kembali untuk memikirkan yang diajarkan kultus dengan baik-baik. Dengan begitu, Jumun akan mengencamkan kata-kata tua muda Miowon. Setelah pertemuan Jumun dengan Miowon, kini Jumun sudah berada di luar. Dia masih memikirkan perkataan Miowon. Dia merasa pemikiran tua muda begitu dalam untuk anak seusianya. Dan juga darah Heavenly Demon benar-benar mengalir dalam tubuhnya. Sembari Jumun memasukkan buku seni Coffee Cloud. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Terlihat pasukan Black Tortoise sedang berlatih dengan dikomandani Jumun. Di situ juga ada Miowon yang sedang mengatasi pasukan ke-17 Black Tortoise. Namun Jumun tak nyaman diawasi seperti ini. Menurut Miowon, mereka seperti tidak ingin menunjukkan teknik pedang di hadapannya. Teknik yang mereka pelajari seni pedang Great Mountain. Teknik yang menjadi dasaran kultur Divine Heavenly Demon. Pengurus Kang setuju dengan pandangan Miowon. Menurut pendapat pengurus Kang, walau mereka memberikan dasaran, masih banyak kekurangan. Meskipun teknik tersebut dipilih langsung oleh Black Tortoise, yang bisa dianggap kuat dalam pasukan Black Tortoise 10 tim, yang diketuai oleh 10 sayap. Di bawahnya disusul pasukan White Tiger, atau Vermilion Bird. Pasukan Jumun masih jauh dari kata yang terkuat. Bagaimanapun, Miowon mendekati Jumun karena menantikan masa depannya. Masuk kedatangan Miowon kemari untuk memancing saudara keempat, karena sebelumnya saudara keempat tidak bereaksi seperti yang ia perkirakan. Kalau masih tidak ada reaksi setelah ini, mungkin Miowon sudah salah menilainya. Dirasa sudah cukup lama di sini, lalu Miowon beranjak pergi, sembari menyuruh pengurus Kang untuk tetap di sini, mengawasi Jumun beserta pasukannya. Scene berpindah di kediaman barat. Diperlihatkan, Miowon sudah memulai meditasi dengan posisi kedua tangan di dengkul. Teknik yang ia pelajari, teknik dasaran pernafasan, menghembuskan kembali ke mulut. Setelah itu menahan nafas, lalu menghirup melalui hidung hingga masuk ke dalam badannya. Oke, pemula yang dijalani Miowon berjalan dengan lancar. Dasaran seni Inner Key Heart adalah hati yang kosong. Itu area yang bahkan tidak boleh ada kepuasaan. Harus fokus sampai melupakan apa itu waktu. Dan benar saja waktu berlalu dengan cepat. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam, malam berganti pagi lagi. Yang ditandai 2 pukulan pada lonceng kayu. Waktu menunjukkan pukul 2 subuh. Dengan begitu, Miowon terbangun dari meditasinya.
Nampak keringat yang membajiri tubuhnya. Dirasa sudah cukup, ia menyudahi latihan. Tak disangka, Miawan begitu semangat. Cuman mencapai tahap deep sweat. Kecepatan dalam kultivasi tidak bisa dibandingkan di kehidupan masa lalu. Namun, orang yang harus dia kejar sudah mencapai tingkatan pertama. Mengejutkan sekali, tiba-tiba Miawan tumbang, tergeletak di tanah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Tubuh saat ini begitu lemah. Kemungkinan besar disebabkan oleh tahapan deep sweat tanpa memiliki pusat ki. Tanpa sadar, Miawan tertidur pulas.